Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini kita akan belajar tentang pasar modal, di mana pasar modal ini ada 3 SKS ya. 3 SKS berarti waktu kita belajar di perkuliahan ini adalah 150 menit, di mana capaian pembelajaran lulusan atau kita kenal CPL ini nanti kita akan belajar bahwa di pasar modal ini kalian harapannya akan menunjukkan integritas akademik dan menjunjung etika dalam mengumpulkan, mengelola dan menyajikan informasi pasar modal baik nasional dan internasional. Kemudian menguasai konsep dan prinsip dasar manajemen keuangan dan investasi termasuk struktur pasar modal. Kemudian mampu menerapkan metode kuantitatif dan perangkat lunak statistik untuk menyelesaikan masalah keuangan dan investasi secara sistematis. Yang keempat, CPL yang keempat, itu mampu menganalisa dan membuat keputusan investasi berdasarkan faktor mikro, makro, risiko, dan teori portofolio yang ada. Dari CPL ini, kita breakdown nanti ada 4 CPMK yang akan ada di dalam pasar modal, di mana kalian dengan belajar pasar modal mampu menjelaskan perkembangan pasar modal global dan nasional serta mengidentifikasi aktor dan regulasi yang relevan berdasarkan sumber referensi terkini dan regulasi pasar secara tepat dan kronologis. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan proses emisi efek, mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia, serta indeks saham dan corporate action menggunakan studi kasus. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik statistik dasar dan menginterpretasikan laporan keuangan. Dan 4, mahasiswa mampu menganalisa pengaruh faktor ekonomi dan efisiensi pasar serta menghitung nilai obligasi, kemudian portofolio, kemudian reksadana, dan bagaimana simulasi dan pendekatan kuantitatif secara sistematis dan akurat. Dari CPMK ini nanti kalian akan belajar selama 14 pertemuan ditambah 2 pertemuan ujian tengah semester dan UAS atau TAS, tes akhir semester, yang dimana untuk sub CPMK-nya per mata kuliah ini saya jelaskan gimana kalian di CPMK 1 atau nanti di pertemuan 1 jelaskan konsep dasar pasar modal, jenis instrumen, pelaku, kemudian perekonomian, perkuliahan yang diskusi secara sistematis dan tepat, yang dimana di dalam pasar modal global ya. Kemudian di sub CPMK 2 mampu menjelaskan proses IPO. IPO itu proses go public pasar modal, dan emisi efek dan mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia menggunakan studi kasus secara runtut dan akurat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menjelaskan jenis-jenis indeks saham dan menjelaskan dampak corporate action terhadap harga setelah mempelajari studi kasus dan regulasi yang terkait. Nanti sub CPMK keempat atau nanti di pertemuan keempat itu mahasiswa mampu menginterpretasikan laporan keuangan emiten untuk menilai kinerja. Yang kelima, ya nanti kalian belajar tentang teknik dasar seperti rata-rata, deviasi, korelasi, itu yang berhubungan dengan pasar modal. Kemudian yang keenam, menganalisa indikator makroekonomi dan mikroekonomi, mikro perusahaan ya, terhadap harga saham, kemudian konteks pasar modal di Indonesia. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis efisiensi pasar dan menjelaskan implikasinya. Efisiensi pasar nanti ada pasar lemah, pasar kuat, kemudian setengah kuat. Ini nanti kita akan belajar di sana. Kemudian di PMK 9, mahasiswa mampu menghitung, menganalisa sensitivitas harga obligasi nanti ya, di setelah TTS atau setelah UTS. Kemudian CPMK yang 10, mahasiswa mampu menyusun portofolio. Kemudian 11, mengenai kita belajar nanti di pertemuan 11 CAPM dan APT. CAPM itu Capital Asset Pricing Model dan APT Arbitrage Pricing Theory. Dia yang ke-12
mengevaluasi kinerja reksadana, dan nanti 13 dan 14 kita mengenai simulasi proyeksi dan investasi, kemudian presentasi dan refleksi mengenai perkuliahan selama 1 semester ke depan. Berkenaan dengan sub CPMK tadi, sub CPMK ada 14 yang kita buat. Per sub CPMK ini adalah per materi pembelajaran di tiap pertemuan nantinya. Nanti kalian belajar materinya dari Muhammad Samsul, kemudian ada body can, kemudian tanda lilin, Fabosi, kemudian ada referensi dari Brickman, Gitman, kemudian Gujarati, Jogianto. Ini nanti kalian coba cari referensi-referensi berkenaan dengan pasar modal ini nanti selama pertemuan ke depan. Nah, ini tadi bisa dipelajari, nanti akan saya berikan mengenai RPS-nya ini, kemampuan yang diharapkan dari kalian tadi ya, yang menjelaskan konsep dan pasar modal. Ini ya mengenai penilaian yang kita sepakati, absensi kalian adalah 10%. Kemudian tugas kalian 15%. Ini nilai attitude, kesopanan, keaktifan itu 25%. Jadi saya ingin melihat kalian aktif ya di kelas, kemudian TTS dan TAS masing-masing 25%. Sedangkan materi ujian nanti, ujian untuk TTS atau tes tengah semester itu akan materinya terkait dengan materi yang kita pelajarin dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kemudian kalau TAS, tes akhir semester, itu di pertemuan 9 sampai pertemuan 15 itu ya. Dari sini kita bisa lihat mengenai pembelajaran tadi. Kita belajar tentang pasar modal global, kemudian turun ke pasar modal Indonesia sampai ke bagian proses IPO, dan dari situ kita bisa mengevaluasi pembelajaran kita menggunakan reksadana. Apakah kita mau berinvestasi ke reksadana atau lebih suka ke obligasi, atau nanti bagaimana kita strategi berinvestasi di pasar di saham, di pasar modal. Itu berkenaan dengan RPS pada untuk mata kuliah pasar modal selama 1 semester ke depan. Baik, itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi yang pertama berkenaan dengan pasar modal global. Selamat siang semuanya, Mas Mbak. Hari ini kita akan belajar tentang pasar modal, dan sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Dan saya akan panggil satu persatu secara sampling, dan nanti untuk selanjutnya yang lain silahkan untuk absen di sista ya. Yang pertama Mbak Dewi Iswandari ada, Mbak Isna, kemudian Mbak Rohma ada, Putri Yunita, Mbak Viola, Mbak Kristiawati, Trivena, Mas Aksa, Seno, Faisal, Wilda, Kunti, Kelvin. Baik, kita akan membahas mengenai pasar modal global. Jadi sebelum kita bahas tentang pasar modal Indonesia ya, pasar modal Indonesia akan kita pelajari nanti di pertemuan minggu depan. Jadi untuk yang pertama mengenai pasar modal global, ya diharapkan kalian dengan mempelajari pasar modal global ini mampu menjelaskan faktor-faktor pengaruh investor internasional. Dan ini ada 4 institusi pasar negara maju, kemudian macam-macam pasar modal di berbagai negara itu. Jadi nanti kalian akan belajar tentang faktor pengaruh investor internasional, dia berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia, contohnya di Bursa Efek Indonesia, apa saja yang mempengaruhi mereka berinvestasi di sini. Kemudian 4 institusi pasar modal negara maju, ya, contohnya Amerika Serikat. Kemudian macam-macam pasar modal di berbagai negara. Baik, selanjutnya ini tentang sistem ekonomi pasar. Jadi sebelum kita masuk ke pasar modal, kita belajar terlebih dahulu mengenai sistem ekonomi pasar, yang dimana keberhasilan negara-negara barat, kemudian seperti Amerika dalam membangun perekonomian melalui sistem ekonomi kapitalis ya. Ini biasanya istilah bagi ekonomi pasar, yang dimana telah mendorong negara-negara ekonomi komunis beralih ke sistem ekonomi kapitalis. Jadi kapitalis itu ya dia menerapkan sistem ekonomi pasar itu tadi. Sedangkan ekonomi komunis kita lihat contohnya misalnya Korea Utara, kemudian
Cina dulu, yang Cina ini contohnya saja yang dulunya sistem ekonomi komunis, kemudian sekarang mulai membuka diri menjadi ekonomi pasar. Yang dimana ciri-ciri ekonomi komunis, yang pertama itu tidak ada bursa efek. Ya, kalau kalian bisa lihat di negara-negara komunis, mereka tidak memiliki bursa efek. Karena apa ya, semua aset itu milik negara. Ya, kita sendiri, rakyatnya sendiri itu ya semua milik negara. Memiliki aset saja nggak punya. Taruhlah misalnya dia nggak punya rumah, rumah juga milik negara. Jadi ketika mereka meninggal, dia menempati di tempat rumah tersebut, ya nanti ketika mereka meninggal, aset itu akan kembali ke negara. Dan kegiatan ekonomi dimiliki serta digerakkan oleh negara, dan tidak ada kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh swasta. Ya, karena apa? Negara komunis ini tadi ya semua digerakkan oleh negara. Ya, dalam artian berarti swasta dia tidak memiliki kegiatan di dalam perekonomian itu. Untuk mengurangi dampak negatif dari ekonomi pasar yang akan beroperasi secara global, ini beberapa negara membentuk asosiasi bersama yang akan saling mengatasi kekurangan negara masing-masing di sekitar kawasan. Ya, ini kita bisa lihat contohnya di ASEAN, ini ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, ini kerjasama dengan sesama negara-negara Asia Tenggara. Kemudian ada NAFTA, ini kerjasama antar negara-negara yang ada di Amerika Utara. Ada EEC, yang dimana ini kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik, ya dimana mereka saling kerjasama di dalam perekonomian. Ya, kita kembali lagi dulu belajar tentang ekonomi makro bagi yang sudah mengambil ekonomi makro, yang dimana perekonomian itu tadi setiap negara dia pasti membutuhkan adanya barang yang mungkin bisa jadi di satu negara dia tidak memiliki barang tersebut, namun di negara lain dia memiliki, sehingga terjadi adanya transaksi yang dimana kita melakukan kegiatan ekspor impor ini. Lanjut mengenai faktor pengaruh investor internasional, ini tadi ya, bagaimana kita bursa efek Indonesia itu bisa menarik investor-investor dari luar untuk berinvestasi di sini, itu ya dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Yang pertama, stabilitas politik. Kita melihat dari stabilitas politiknya bagaimana, itu nanti akan kita pelajarin di slide selanjutnya. Kemudian konsistensi penegakan hukum, sistem dan prospek ekonomi, dan keadilan sosial. Itu yang akan mempengaruhi para investor asing itu berinvestasi di negara kita. Ini yang pertama mengenai stabilitas politik. Ya, contohnya stabilitas politik ini, contohnya stabilitas politik yang mempengaruhi investor tadi, itu adalah diantaranya pergantian pemimpin negara tanpa gejolak berdarah. Kemudian pergantian pemimpin negara sesuai masa jabatan. Tidak terjadi konflik antara pemerintah dan lembaga wakil rakyat. Kemudian pemilu berjalan aman dan tidak terjadi demonstrasi. Ya, kita bisa lihat contohnya tahun 98 ya. Tahun 98 itu dulu ada Walmart di Jakarta sebelum tahun 98. Ya, kemudian Walmart ini ketika terjadi demonstrasi tahun 98, terjadi ada krisis moneter, kemudian pada akhirnya terjadi berdampak pada demonstrasi yang besar-besaran, terutama di Jakarta. Itu Walmart dia kena imbasnya di dalam gejolak itu tadi, sehingga mengakibatkan pada akhirnya dia bisa menjadikan Walmart ini akhirnya takut untuk berinvestasi lagi di Indonesia karena melihat adanya gejolak politik yang nggak stabil tadi. Ya, bisa jadi contohnya kemarin ketika pergantian periode keduanya Pak Jokowi ya, pada saat itu banyak yang dimana pemilunya tiba-tiba diumumin di malam hari. Nah, itu banyak yang bergejolak pada saat itu, banyak yang protes, terjadi demo, dan pada akhirnya ya pada saat itu akan mempengaruhi stabilitas politik yang ada. Ketika terjadi konflik antara pemerintah dan lembaga wakil rakyat, antara DPR contohnya, ini juga akan berpengaruh pada stabilitas politik. Ya, misalnya seperti ini, pemerintah dia menginginkan kebijakan A, namun DPR dia tidak bisa meng-ACC atau tidak bisa membuatkan undang-undang yang berkenaan dengan kebijakan A yang diinginkan oleh presiden. Ya, pada akhirnya kebijakan itu tidak bisa berjalan. Berbeda ketika pemerintah saling bersinergi dengan lembaga wakil rakyat. Hal ini menjadikan si pemerintah ini dia bisa membuat suatu kebijakan sesuai dengan yang dia inginkan dan sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Juga pemilu berjalan aman. Kalau pemilu tidak berjalan aman juga akan berpengaruh pada stabilitas politik yang ada. Kemudian tidak terjadi demonstrasi tadi ya. Berkenaan dengan demonstrasi tahun 98 ini berpengaruh, kelihatan banget, yang menjadikan si pemerintah dia terjadi adanya gejolak dengan masyarakat
karena adanya krisis moneter ini tadi. Pengaruh yang kedua adalah konsistensi penegakan hukum. Indikator tidak konsisten dapat dilihat investor melalui jaringan media seluruh dunia. Terjadi demonstrasi oleh LSM berkedok hukum. Ya misalnya adanya tiba-tiba oknum LSM yang dia menggerakkan massa berkedok hukum sehingga hukum itu tidak konsisten. Dan pergantian rezim pemerintah dibarengi dengan pergantian undang-undang. Ini juga akan berpengaruh juga pada investor. Ya gampangnya gini, investor itu dia ingin berinvestasi, contohnya mau berinvestasi di Indonesia. Namun yang terjadi ketika melihat pemerintah di dalam membuat undang-undang kemarin dia mengizinkan untuk undang-undang A, misalnya saja memberikan kebebasan untuk impor ke Indonesia, kemudian tiba-tiba berubah menjadi diperketat kebebasan untuk impor itu tadi, menjadikan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Begitu juga misalnya pengaruh tarif pajak yang kemarin pemerintah awalnya nerapin pajaknya sekian persen, taruhlah misalnya kemarin PPN tadinya 10 jadi 11, kemudian 11 di 12, yang hal ini kemudian pada akhirnya pada saat pelaporan pajak juga akan bermasalah. Kemarin ada terjadi masalah di dalam penghitungan pajak PPN yang pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi keraguan-raguan keyakinan si investor asing tadi untuk berinvestasi. Ini kalau saya investasikan uang saya ke Bursa Efek Indonesia ini aman nggak ya? Jangan-jangan saya sudah berinvestasi Indonesia, tiba-tiba kebijakannya berubah. Yang kalau berubahnya bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau berubahnya malahan merugikan saya ya ini menjadikan kerugian bagi saya. Ya ini ya yang menyebabkan si investor dia berpikir ulang untuk apakah dia akan melakukan investasi di Indonesia atau tidak. Kemudian pemerintah baru membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Nah ini juga berpengaruh. Kemarin berbondong-bondong investor ingin berinvestasi di Indonesia karena kebijakan presiden sebelumnya, berikan kebijakan yang lunak, yang bebas, yang enak, yang mudah bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Namun kemudian pergantian pemerintahan yang baru, presiden baru, ternyata kebijakannya ini berubah. Yang tadinya diperbolehkan akhirnya tidak jadi diperbolehkan. Perjanjiannya ditolak oleh pemerintah, menjadikan penegakan hukum yang tidak konsisten, menjadikan keraguan-raguan bagi si investor asing tadi untuk masuk ke Indonesia. Selanjutnya pemerintah baru membatalkan perjanjian internasional secara sepihak karena tekanan publik. Ini juga akan berpengaruh tidak konsistenan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya tidak ada kepastian hukum. Nah, ini juga berpengaruh. Ketika tidak ada kepastian hukum, taruhlah misalnya saya kalau berinvestasi di sini, nanti tiba-tiba pajaknya seperti apa? Apakah memberatkan saya atau tidak? Nah, inilah yang ketika tidak adanya kejelasan terhadap hukum yang ada. Kemudian revisi undang-undang dilakukan dalam tempo yang sangat singkat. Undang-undangnya dilihat gampang merubah undang-undang dalam waktu singkat. Ini juga akan berpengaruh. Ya seperti misalnya kalau DPR dia membuat undang-undang direncanakan besok langsung disahkan, lah ini jadi tanda tanya. Dan ini menjadikan gonjang-ganjing juga bagi investor asing. Ini undang-undangnya barusan dibuat besok langsung disahkan. Nah, gimana kalau misalnya saya sudah berinvestasi di sini, nanti kemudian tiba-tiba undang-undangnya baru lagi, yang memberikan ketidakkonsistenan bagi penegakan hukum yang ada. Kemudian sistem dan prospek ekonomi. Sistem dan prospek ekonomi ya di mana akan menilai dengan memperhatikan kekuatan SDA dan SDM berbagai sistem sebagai perbankan, teknologi informasi, komputerisasi, sistem komunikasi, inflasi, tingkat bunga, pertumbuhan nilai mata uang terhadap valuta asing, pasar modal, pasar berjangka, dan kustodian sentral. Ini bagaimana melihat sistem dan prospek ekonomi itu. Itu juga investor akan memberikan perhatian khusus pada risiko valuta asing. Ketika investor tadi berinvestasi di Indonesia, ya harapannya investor ini dia akan diberikan perhatian khusus mengenai risiko valuta asing. Gimana kalau tiba-tiba rupiahnya anjlok terhadap dolar, apa yang akan diberikan pelindung nilai bagi investor itu dari pemerintah. Ini bagaimana melihat kebijakan-kebijakan itu. Kemudian melihat devisa bebas daripada pembatasan devisa. Kemudian kualitas pasar modal, si investor akan memberikan perhatian khusus mengenai kualitas pasar modalnya seperti apa. Dan fasilitas hedging atau lindung nilai, serta sistem ekonomi. Ini akan berpengaruh pada investor ini, dia akan berinvestasi di dalam negeri atau di Indonesia atau tidak. Kemudian kualitas pasar modal. Ini kualitas pasar modal juga berpengaruh terhadap investasi dari investor asing. Ketika pasar modalnya itu buruk, keamanannya nggak bagus, kemudian datanya nggak real time, ini menjadikan investor itu malas untuk berinvestasi di situ. Taruhlah misalnya pasar modal ini dia tidak menerapkan sistem scriptless trading atau mungkin tidak menerapkan adanya lembaga sentral kustodian dan sentral clearing, ini akan berakibat bahwa tidak adanya jaminan dari pasar modal itu sendiri terhadap investor yang berinvestasi di bursa efek atau di pasar modal tersebut. Sehingga kalau kualitas pasar modalnya semakin bagus,
Ini akan menjadikan keyakinan bagi si investor tadi untuk berinvestasi di pasar modal. Yang dimana kita bisa lihat mekanisme perdagangan tanpa warkat hanya melalui pemindahan rekening efek. Ini termasuk di antara kualitas pasar modal di Indonesia. Kemudian adanya pasar ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, jumlah jenis saham dan obligasi yang diperdagangkan sangat banyak dan kapitalisasi pasar sangat besar. Ini menunjukkan kualitas pasar modalnya besar. Ini nanti kita bisa lihat di Amerika itu punya pasar modal ada berapa, bursa efeknya itu ada berapa. Dan ini menunjukkan seberapa besar kualitas pasar modal di negara tersebut. Dan terdapat lembaga sentral kustodian dan sentral clearing. Efek yang disimpan di sentral kustodian sudah atas nama investor, bukan atas nama broker. Kemudian tidak ada diskriminasi aturan dalam kepemilikan saham, dan Indonesia memiliki karakteristik pasar modal modern, yaitu scriptless trading, remote trading, clearing yang dilakukan oleh KPI, dan kustodian yang dilakukan oleh KSEI, serta lending dan borrowing. Ini termasuk karakteristik yang sudah dikatakan pasar modal modern yang dilakukan di Indonesia. Kemudian investor dia suka juga ketika adanya fasilitas hedging, di mana di negara berkembang agar investor internasional datang disediakan fasilitas hedging atau lindung nilai berupa futures market atau option market yang memperdagangkan stok indeks dan valuta asing. Sekarang kita masuk ke sistem ekonomi yang dimana negara menganut sistem ekonomi yang jelas dan sistem ekonomi komunis ataukah sistem ekonomi kapitalis. Kita bisa lihat di sini berkenaan dengan sistem ekonomi tersebut. Yang pertama adalah sistem ekonomi komunis, adalah sistem ekonomi yang dimiliki, digerakkan, dan diatur oleh negara. Sementara rakyat bekerja untuk negara itu. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis berarti bahwa pihak swasta berhak memiliki dan menggerakkan roda perekonomian, sedangkan negara bertindak sebagai penguasa yang memiliki kekuatan untuk mengatur sektor swasta. Jadi ini kita bisa lihat perbedaan dari sistem komunis dan sistem kapitalis. Kalau komunis tadi semuanya itu digerakkan oleh negara, dimiliki oleh negara. Bahkan rakyatnya sendiri dimiliki oleh negara. Dia nggak memiliki hak asasi manusia dari sistem ekonomi komunis itu tadi. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis ini ya semua pihak swasta bisa memiliki, menggerakkan roda perekonomian. Perusahaan-perusahaan bersaing untuk bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimalnya. Ya di mana ini digerakkan yang akan menggerakkan roda perekonomian di negara itu. Namun tetap juga adanya peran pemerintah. Ya seperti dulu kita belajar ekonomi makro, adanya peran pemerintah di dalam menjembatani tadi antara perusahaan dengan rumah tangga ya, yang dimana negara ini dia sebagai penguasa yang memiliki kekuatan untuk mengatur sektor swasta. Kemudian ada investasi global. Kita masuk ke investasi global. Negara maju kaya akan modal teknologi, sedangkan negara berkembang itu ya kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah inilah yang menjadikan adanya permintaan dan penawaran antar negara. Negara berkembang membutuhkan modal serta teknologi untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sementara negara maju membutuhkan tempat untuk investasi agar modalnya berkembang. Jadi kita bisa lihat bagaimana negara berkembang ini dia membutuhkan teknologi. Ya taruhlah misalnya, ya memang seperti di Freeport tambang emas atau mungkin perusahaan timah yang ada di Kalimantan. Ini ya kalau misalnya kita sendiri yang mendirikan atau membuat perusahaan itu, kita butuh teknologi itu, sedangkan kita nggak memiliki teknologi tersebut. Akhirnya pemerintah dia menarik investor tadi untuk mengelola tambang seperti di Freeport, mengelola tambang emas tadi. Sedangkan di negara berkembang itu sendiri, Indonesia dia memiliki tambang itu tadi, sumber daya alamnya. Sehingga adanya saling bermanfaatan satu dengan yang lainnya, di mana negara berkembang butuh modal teknologi, sementara negara maju membutuhkan tempat untuk investasi agar modalnya berkembang. Dan dua kepentingan ini akan bertemu apabila didasari oleh kerjasama yang saling menguntungkan. Negara maju memahami kebutuhan negara berkembang untuk memakmurkan rakyatnya, sementara negara berkembang memahami bahwa pemilik modal harus mendapatkan keuntungan. Dan negara maju tidak hanya mengharapkan keuntungan, tapi juga keamanan investasi dan kembalinya modal awal. Ya negara maju tadi, ya karena dia, ya kita katakan sebagai investor asing tadi, dia berinvestasi di kita, di Indonesia, ya harapannya ya seperti kalian lah, ketika berinvestasi kalian punya modal, teman kalian punya usaha, kalian banyak bagi hasil memberikan investasi ke teman kalian, ya harapannya investasi ini enggak investasi bodong, investasinya ini aman dan modalnya bisa kembali. Sekian pertemuan pada pagi hari ini mengenai mata kuliah pasar modal global. Ada yang mau ditanyakan untuk materi pada pertemuan hari ini? Silakan.
Mas Seno ya. Ya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menarik investor asing ya khususnya agar mau berinvestasi di pasar saham Indonesia. Baik, ada pertanyaan lagi selain Mas Seno? Mbak Isna, silahkan Mbak Isna. Pertanyaan saya mengenai pasar modal, yaitu bagaimana cara mendaftar di pasar modal. Baik, terima kasih. Cara menarik investor asing agar mau berinvestasi di pasar saham di Indonesia ya. Tadi pertanyaannya Mas Seno. Jadi mengenai pasar modal Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan, mencapai lebih dari 900 emiten yang go public ya. Ini juga menjadikan wacana bagi investor asing untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Nah, cara untuk berinvestasi, menarik investor asing tadi berinvestasi ya. Tadi di slide sebelumnya berkenaan dengan bagaimana menjaga agar si investor ini dia tertarik. Di antaranya ya bagaimana menjaga stabilitas politiknya di Indonesia. Bagaimana antar partai maupun yang oposisi dengan dukung pemerintah ini bisa bersinergi untuk politik di Indonesia ini bagus. Dan konsistensi penegakan hukum yang tadi dijelaskan, penegakan hukum ini ya harus dijalankan ya, yang dimana jangan sampai tumpul di atas tajam ke bawah. Jadi ya kita harus menjaga kalau emang penegakan hukumnya ini A ya A, B ya B, jangan sampai si investor asing, apalagi investor asing ini dia bingung berkenaan dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemarin undang-undangnya memperbolehkan, sekarang undang-undangnya tidak memperbolehkan, atau sebaliknya. Yang ini malahan menjadikan investor asing ini dia bimbang untuk masuk ke Indonesia. Kemudian sistem dan prospek ekonomi di Indonesia. Mengenai saham di Indonesia itu bisa dilihat dari IHSG-nya bisa stabil, yang dimana hutang-hutang juga ya bagaimana diatur oleh Kementerian Keuangan untuk menjaga agar investor asing bisa mau untuk berinvestasi di Indonesia. Seperti itu Mas Seno. Kemudian pertanyaannya Mbak Isna, tadi pertanyaannya bagaimana cara mendaftar di pasar modal. Ya, cara mendaftar di pasar modal nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya berkenaan dengan pasar modal Indonesia. Ya, cara mendaftarnya ya kalian sekarang ini banyak sekuritas yang menawarkan pendaftaran pun investor ya di pasar modal. Yang dimana sekarang ini dulu untuk mendaftar itu dengan akun atau modal yang cukup besar. Ya dulu misal zaman kalian kuliah, saya kuliah dulu itu di kisaran 5 juta, minimal 5 juta atau 10 juta untuk mendaftar. Nah, sekarang ini kalian daftar di sekuritas ini ada yang gratis, ada yang minimal 100.000. Nah, dari situ kalian lebih mudah untuk berinvestasi. Adanya kemudahan untuk berinvestasi, masyarakat bisa berinvestasi secara ramai untuk memperamai pasar modal di Indonesia. Yang tadi kita bisa lihat lebih dari 900 emiten sudah ada di sudah go public di Bursa Efek Indonesia. Ini tadi kita daftar di sekuritas tadi, kemudian ikutin langkah-langkahnya, kemudian depositkan uang kalian ya tadi minimal 100.000 tinggal beli saham yang ada di Bursa Efek ya. Misalnya kalian beli sahamnya Gojek berapa sekarang, 120 ya atau berapa, 5.800 satu lot ya sekarang ya, 58 rupiah lah, 5.800 satu lot. Nah, kalian bisa beli berapa itu ya 19 slot ya, 19 slot atau 20 lot itu untuk daftar di pasar modal. Lebih mudah untuk kalian berinvestasi di sana. Itu Mbak Isna. Baik, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pasar modal Indonesia ya. Tadi kita sudah belajar tentang pasar modal global, kita belajar tentang pasar modal Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih untuk semangat belajarnya, tetap semangat belajar dan pelajarin lagi materi yang ada di sini, kemudian baca buku referensinya. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.